Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Jamalasari dengan NIM 140142227 dengan nomor presensi 13. Di sini saya akan memaparkan etika bermedia sosial. Nah, dalam bermedia sosial pastinya kita akan menggunakan bahasa atau komunikasi untuk melakukan interaksi terhadap sesama. Nah, pada era saat ini media sosial sering digunakan oleh semua generasi dan golongan. Jadi 64% masyarakat di Indonesia menggunakan jaringan internet untuk kegiatan atau kehidupannya sehari-hari. Nah, dari situ kita harus tahu apa aja atau bagaimana saja yang harus kita lakukan dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar. Pastinya dalam mengakses atau melakukan kegiatan di media sosial membutuhkan kebijaksanaan dalam diri agar tidak berdampak negatif. Nah, sebagai generasi yang baik, saya akan menjelaskan bagaimana etika atau sikap yang harus kita lakukan agar menggunakan media sosial yang baik dan benar. Nah, ketika kita melakukan interaksi bermedia sosial atau interaksi melakukan kegiatan dengan jaringan internet, pasti membutuhkan kata-kata atau alat komunikasi yang baik agar tidak timbul sebuah salah pahaman ketika seseorang membaca atau melihat postingan yang kita unggah. Nah, etika berinteraksi yaitu yang pertama, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Yang kedua yaitu apabila mengutip dari internet, kutipannya diperlukan atau kutipan dilampirkan sumbernya. Yang ketiga yaitu memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Yang keempat yaitu berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain atau ketika kita mendapatkan email dan memberikan email tersebut atau pesan tersebut kepada orang lain. Lalu yang keempat yaitu berhati-hati dalam melanjutkan Yang kelima yaitu membiasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Yang keenam yaitu jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu kepada penerima pesan, karena file tersebut bisa saja file tersebut tidak diinginkan oleh penerima. Selanjutnya yaitu menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat yang sopan. Dalam penulisan email atau pengiriman pesan, sebaiknya menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak bermaksud untuk mencela. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak menggunakan huruf kapital semua. Jadi dalam pengiriman pesan tidak boleh mengirimkan tulisan atau pesan menggunakan caps lock. Selanjutnya yaitu membiasakan menulis subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Jadi semua pesan yang terkirimkan itu jelas dari siapa dan terisi apa saja. Selanjutnya menggunakan BCC atau blind carbon copy, bukannya CC atau carbon copy, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Selanjutnya yaitu tidak mengirimkan email berupa spam, surat berantai, surat promosi, dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list. Selanjutnya yaitu menghargai hak cipta orang lain, seperti yang sebelumnya yaitu dengan melampirkan sumber apabila kita mengutip suatu pesan. Selanjutnya yaitu menghargai privasi orang lain, di mana dalam interaksi bersosial kita tidak boleh melanggar hak privasi seseorang. Pastinya seseorang itu memiliki batasan-batasan privasi tersendiri. Selanjutnya yaitu menghindari jangan menggunakan kata-kata yang jorok atau vulgar. Dalam hal ini seperti sebelumnya yaitu tidak menggunakan bahasa yang kurang sopan. Jadi dalam bersosialisasi atau melakukan interaksi kita menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, dalam berinteraksi dalam media sosial, kita menggunakan media sosial itu untuk mengunggah, mengupload dan mengambil informasi yang ada pada lingkungan. Seperti ketika kita mengambil informasi, kita tidak boleh sembarangan mengambil berita
kita harus melihat dulu bagaimana keakuratannya dan siapa yang memberikan atau menyebarkan berita tersebut, karena suatu berita yang disebarkan tanpa sumber dan tanpa kejelasan disebut berita hoax, dan berita tersebut tidak boleh dipercaya. Nah, sekian dari saya pemaparan mengenai etika ketika kita berinteraksi dalam media sosial. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.